Hai, welcome back to Artisan Podcast. Aduh Doni, hari ini capek banget karena habis meeting nyetir sendiri, macet banget siang hari ini. Siang-siang, Dad? Betul Biasanya banget. kan orang kalau macet itu pagi-pagi berangkat kerja atau sore malam pulang kerja. Enggak. Ini siang-siang macet juga? Iya, mulai pagi, siang, malam sekarang Jakarta macet, super macet. Bahkan hari itu sampai searching di internet, pengen tahu kenapa sih macetnya gitu Saking kan. macetnya ya, Saking sempat macetnya. searching ya. Betul. Jadi ini ada data dari Dinas Perhubungan mencatat tingkat kemacetan ibu kota Jakarta di akhir-akhir ini mencapai 53% Artisan, bayangin. Oh, pantes aja teman-teman aku di kantor deh udah mulai bosen atau capek nyetir sendiri itu mereka kalau pulang pergi kerja. Iya. Sekarang udah mulai ada yang mau naik busway, LRT, MRT, pokoknya udah mulai beralih ke transportasi publik deh. Iya, memang kayak itu adalah pilihan yang paling tepat deh. Iya. Karena bisa bayangin gak sih seorang emak-emak ya kan, terus habis kerja stres di Iya. kantor, nyetir masih macet lagi, terus belum makan, lapar ya kan. Nah, Nyampe rumah gimana nggak langsung pengen marah-marah. Coba bayangin. apalagi lihat rumah masih berantakan. Betul. Anak belum ngerjain tugas atau PR buat besok gitu ya. Udah pokoknya nyampe rumah langsung keluar tanduk ya. Betul, pokoknya. betul. Sampai kemarin sempat baca salah satu artikel, jadi Ya. judulnya itu ngomongin traffic stress syndrome. Oh. Sindrom, ya. Jadi pokoknya ngomongin sindrom yang diakibatkan karena stres, karena macet. Dan itu ada dong. Oke, artinya stres itu ternyata nggak cuma bikin badan, leher, pundak jadi pegel-pegel doang secara Betul fisik banget. ya. Tapi secara psikis tuh juga gitu banget. Itu tadi traffic Syndrome. traffic stress syndrome gitu. Betul. Nah, ini kan ada kaitannya sama kesehatan nih Deborah. Nah, jadi sambil nemenin Artisan dan kita juga ngobrol-ngobrol. Ya. Sekarang kita udah ditemenin oleh expertnya, pakarnya, Ya. yaitu Ibu Indah dari Prodia. Nah, Hai, ini Ibu. Pak Deborah, Mas Doni, Ya. Iya. artisan sekalian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya ya. Iya. Gimana nih artisan sekalian, semoga sehat dan bahagia. Sehat-sehat bahagia. Nah, tuh, Sehat-sehat bahagia. Nah, sekarang gimana mau sehat dan bahagia kalau macet-macetan terus di jalan kan? Nah, betul banget. Oke, manggilnya Ibu apa Mbak? Dengan Mbak Indah, Oke, Mbak aja aja ya, ya, Mbak lewat Indah ya. Indah. Kan Oke, seumuran. iya. terlalu muda. Mudah terus ya. Oke, Mbak Indah boleh diceritain dong Mbak Indah sekarang di Prodia, maksudnya aktivitas atau kesibukannya apa di Prodia sekarang? Nah, emang di Prodia terkait dengan laboratorium kesehatan ya, kita sedang memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat nih. Jadi para artisan sekalian nih, nanti kalau ingin bersama laboratorium bisa berkunjung ke Prodia. Dan kebetulan Prodia itu ada kurang lebih 280 outlet Wow. yang ada di 34 provinsi Baik dan banget sampai ya. Merauke. 280 outlet. Lebih dari Artinya 280 outlet. Oke. udah nggak asing lah sih Prodia buat Artinya kita ya. Lebih dekat ke masyarakat gitu. Nggak susah lah ya kalau Terjangkau. kalau mau cek-cek kesehatan Iya, ke Prodia Betul kemanapun. banget. Oke, Iya, oke, iya, oke. iya, iya. Nah, ngomong-ngomong, berarti Mbak Indah di Prodia sebagai apa Bu kalau boleh tahu? Nah, di Prodia kebetulan saya sebagai RPA RPA Regional itu? Produk Eksekutif Oke. terkait dengan informasi produk-produk kesehatan yang ada di laboratorium Prodia. Oke. Jadi udah khatam nih produknya Khatam dari A sampai Z. banget. Jadi Iya. kalau mau nanyain produk apa yang cocok untuk supaya kurus, Nah. langsing, udah tahu oke kan? Apa yang mesti dicek gitu ya? Atau Iya. produknya apa yang cocok Betul gitu? banget. Jadi narasumber kita hari ini sudah bisa menjelaskan A sampai Z produk Prodia guys. Iya, iya. Jadi nggak salah bawa orang dong ya. Betul. Oke, nah tapi ngomongin di luar kerjaan sedikit, kalau Mbak Indah punya hobi apa sih atau Nah, hobi ini ya, kegiatan Mas. dia di luar Hobi, kerjaan, pasti ya? hobinya olahraga dong. Iya. Kayak. Emang hobinya ini yang banyak terkait dengan pekerjaan saya Iya, terkait betul. dengan membaca. Membaca. Oh, suka baca, iya. Kita banget Tapi lah. nggak cuma baca-baca produk knowledge kan Bu ya, tapi baca-baca yang lain juga ya. Iya, kemudian terkait dengan apa sih namanya bercocok tanam. Bercocok Oh, tanam. Kemudian banyak sebenarnya ya, banyak hobi keinginan tapi ya itu untuk melakukannya itu butuh ya, Effort. Terus olahraga juga ingin tapi kan karena pekerjaan ya Iya. yeah. baru sore hari, Oh, seminggu oke. cuma 3 kali. Kena macet juga kan? Nah itu dia. Nah, Luar biasa. berarti juga ngalamin juga ya Bu apa yang dirasain tadi sama Deborah bener, tadi ya. bener banget apalagi di depan Salemba ini dari pagi sampai sore. Luar biasa. Iya betul. Nah tadi kan di awal kita lagi bahas nih Bu soal Iya. kemacetan yang berpengaruh banget sama yang namanya
kesehatan. Ya. Itu betul nggak sih Bu, macet bisa bikin kita sakit mungkin atau Iya. benar-benar ada pengaruhnya nggak sih sama kesehatan? Benar sekali Mbak Deborah kalau terkait dengan kemacetan ya. Apalagi kalau udah macet, dia naik motor atau mungkin dia di mobil dia buka kaca pun polusi masuk kan ya. Nah terkait dengan kemacetan pasti orang itu efeknya terkait dengan stres ya. Stres. Kemudian dia juga buru-buru berangkatnya, efektivitas waktunya juga dilihat kan. Seperti itu. Nah, itu pasti mempengaruhi kesehatannya si para individu ini ya. Belum lagi belum lagi kalau macet banget terus telat makan ya, Bu. Nah, itu dia. Pagi-pagi berangkat udah kalau di Jakarta karena macet ya berangkat subuh pulang malam ya. Bahkan subuh belum sempat makan sampai kantor udah langsung kerja atau mungkin ada meeting udah buru-buru akhirnya makannya terlambat. Makanannya tidak diperhatikan gizi seimbang ya, nutrisinya tidak diperhatikan. Pada akhirnya kayak kemarin kan waktu pas COVID ya, sebenarnya semuanya pada blok gitu ya, kita kayak membalikkan semuanya ya terkait dengan COVID itu ya. Iya, betul banget, betul. Ya artinya berarti Prodia sendiri Bu, kalau dari sisi produk tadi Bu bilang produk kesehatan gitu ya, penyedia jasa untuk pengecekan kesehatan dan lain-lain, mungkin boleh dijelasin juga dong Bu sedikit ke teman-teman L-Artisan nih, produk apa aja atau program apa aja sih yang ada di Prodia Bu? Dan mungkin yang menarik ya, yang bisa disampaikan dan ditawarkan ke L-Artisan. Ya, terima kasih nih Mbak Deborah dan Mas Doni ya. Ini terima kasih juga kepada LRT ya sudah mengundang Prodia untuk podcast hari ini. Jadi kita bisa memberikan informasi ya, edukasi terkait dengan sharing kesehatan. Nah, di Prodia sendiri kami melayani semua pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan non-lab ya seperti ronsen, EKG ya, kemudian ada pelayanan vaksin, kemudian kita juga ada infus booster, kemudian ada juga pemeriksaan genomik, genomik, kemudian kita juga ada beberapa layanan khusus ya untuk women juga ada di Kalimantan ya, kalau di Jakarta ya, di wilayah lain juga ada di Surabaya seperti itu. Kemudian terkait senior, kita semua akan menjadi senior pada akhirnya. Nah, kita juga ada khusus yang senior itu di Pondok Indah. Itu kita menyediakan terkait pemeriksaan BMD, akupuntur ya, komplit banget ya, pediatri, kita cukup lengkap ya terkait dengan pemeriksaan laboratorium ini layanan kesehatan. Tapi tadi kayaknya penasaran sama satu kata yang cukup asing ya di telinga kita ya. Genomics tadi ya, kayaknya baru dengar Bu. Betul, kayaknya baru dijelasin Bu sedikit ke L-Artisan apa sih genomics itu, pemeriksaan apa gitu. Baik, pemeriksaan genomik ini, oh ya sebentar saya nggak terlalu cepat kan ngomongnya ya. Enggak, aman Bu, aman kok. Aman ya L-Artisan sekalian. Aman ya. Gimana Bu? Pemeriksaan genomik ini memang pemeriksaan yang memanfaatkan profil genetik, jadi untuk mengidentifikasi risiko seorang ya individu terhadap penyakit tertentu, jadi lebih personal. Jadi memang pemeriksaan genomik itu lebih ke arah pencegahan penyakit, prediktif ya. Jadi melihat risiko seseorang atau individu terhadap risiko penyakit tertentu, contohnya terkait kanker gitu kan. Yang mungkin karena di keluarga saya ada yang kena kanker ya, saudara dia meninggal karena kanker payudara, kemudian kembali karena kanker kolon. Jadi mungkin kalau saya diperiksa risiko kanker ya, namanya CARIS itu mungkin resiko kanker saya cukup tinggi, tapi mungkin Mbak Deborah, Mas Dodi enggak, gitu kan? Jadi lebih ke personal ngelihat gimana genetik ya, yang diturunkan gitu ya, betul ya. Tapi kan nggak perlu takut, itu kan belum melihat risiko gennya kan, saya belum sakit nih, saya cuma punya risiko gen cukup tinggi untuk menjadi kanker tertentu, contohnya kanker payudara. Nah, dengan pemeriksaan ini kan saya jadi tahu, saya risiko tinggi ya kanker payudara. Nah, nanti di dalam hasilnya itu ada saran rekomendasi apa yang harus dilakukan. Jangan sampai si gen itu muncul menjadi penyakit dan nanti akan mendapatkan free konsultasi dokter konselor genomik kami. Oke. Berarti memang lebih ke sifatnya betul-betul untuk pencegahan ya Bu ya. Kadang-kadang orang kan suka takut untuk periksa gitu kan, oh jangan-jangan saya punya riwayat atau gen ini gitu. Tapi justru itu sesuatu yang malah harus diketahui lebih awal atau sejak dini ya Bu ya. Iya, kan pasti semua aksen setuju kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Tapi jadi penasaran deh Bu, gen apa tadi? Genomics. Itu kalau tes labnya itu gimana? Ada prosedurnya apa? Ambil darah atau ada prosedur-prosedur tertentu? Iya, di Prodia kami pemeriksaan genomik itu cukup mudah. Jadi bisa lakukan semuanya. Pemeriksaannya dengan pengambilan darah ya sampelnya, tanpa persyaratan khusus. Harus puasa, harus puasa. Oh nggak perlu. Iya, bisa nggak perlu saja. Siang, sore, malam boleh gitu. Kita terima. Dan kebetulan di Prodia sendiri kami pemeriksaan genomik itu kita baru ada 13, sudah ada 13. 13
pemeriksaan genomik. Oh, Ya. iya. Jadi ada untuk melihat risiko kanker, Ya. kemudian risiko diabetes, Oke. kemudian risiko jantung dan penyakit jantung dan pembuluh darah, Iya. kemudian penyakit hipertensi, Ya. kemudian terkait dengan apa sih namanya autoimun, imun risk namanya, Oh, iya. kemudian ada terkait sendi, penyakit sendi tulang ya, sendi tulang otot. Jadi penyakit-penyakit itu adalah penyakit-penyakit yang berpotensi diturunkan atau genetik ya? Kalau di pemeriksaan yang kita kerjakan itu adalah gen-gen yang low penetrance. Gen low Oke. penetrance itu adalah di mana si gen ini tidak secara kuat untuk diturunkan. Iya. Gitu. Jadi memang Oke. kalau low penetrance-nya low, jadi ekspresi untuk muncul itu rendah. Iya. Itu. Nah biasanya gen-gen low penetrance itu dia dikaitkan dengan gaya hidup dan faktor lingkungan. Jadi Ya, memang gen faktor penting dalam tubuh kita, Oh. tetapi kondisi dalam tubuh kita juga penting seperti makanan, olahraga, faktor lingkungan, gaya hidup. Nggak boleh stres Nggak juga. boleh stres. Nah itu nanti kalau pamannya pemeriksaan genomik itu kan melibatkan banyak gen ya. Nanti Iya. kita periksa bukan hanya 1-2 gen, tapi Hmm. banyak gen. Kemudian ada kontribusi faktor lingkungan dan gaya hidup yang Iya, akhirnya iya. akan memunculkan si penyakit itu kalau faktor lingkungan gaya hidupnya kurang baik seperti itu. Oh, Tetapi oke. juga ada ini Iya. Mas Dodi dan Mbak Deborah ya, dan Iya. artisnya sekalian. Karena banyak yang minta kami untuk terkait dengan tadi ya penyakit yang diturunkan gitu. Iya. Yang secara kuat diturunkan seperti high penetrance atau herediter nih. Iya. Kita sediakan juga nih Oh, risiko oke. penyakit kanker yang terkait herediter yang secara kuat diturunkan setiap generasinya. Iya. Itu contohnya seperti siapa? Mungkin artinya sekalian tahu ya. Saya juga tahu bukan karena yang ini orang itu kalau ketemu saya nggak akan nyapa, jadi tahu Iya, aja lah. iya, iya. Kayak Angelina Jolie. Iya. Oke. Fenomenal sekali ya waktu Iya. itu pada Iya. waktu dia diperiksa gen Itu kanker Iya, apa sih? Bu? payudara. Payudara ya. Oh, payudara. Iya, ya. risiko untuk diturunkan setiap generasi cukup kuat dia. Kuat ya. Dia waktu itu Oke. melihat ibunya meninggal karena kanker ovarium dan payudara, neneknya meninggal juga karena kanker, Cancer. kakeknya juga meninggal karena kanker prostat, tantenya meninggal karena kanker payudara, sepupunya juga. Akhirnya dia mungkin takut jangan sampai anak-anaknya melihat dia meninggal karena kanker payudara, karena diperiksa berakanya pun dia cukup tinggi risiko kanker payudara dan ovarium. Iya. Makanya dia langsung diangkat kan, Iya, ada betul, mastektomi betul. dan diimplan, kemudian diangkat juga ovariumnya berapa tahun kemudian. Nah, Oke. gen-gen itu kita sediakan juga pemeriksaannya herediter. Herediter itu untuk identifikasi risiko kanker yang cukup kuat diturunkan, kurang lebih ada 8 Iya. penyakit kanker. Oke, Mbak Indah, ini menarik banget. Artinya pemeriksaan genomics ini ternyata tidak hanya mengecek soal genetik juga, tapi juga apa hubungannya dengan lifestyle si orang Iya, tersebut ya, betul. gitu, gaya hidup, makanan, lingkungan dan segala macamnya. Nah, ini saya penasaran pengen tahu kalau dari hasilnya sendiri genomics ini nanti hasilnya berbentuk apa, terus lalu rekomendasinya tuh seperti apa, atau ada mungkin boleh dikasih gambaran lebih jelas mungkin terkait Iya, tentang kalau, hasilnya gitu. Untuk yang disease risk sama lifestyle ya, kita kan ada 13 tadi Iya. penyakit genomik. Jadi kalau yang disease risk kita ada 9, termasuk yang tadi Iya. tadi saya sebutkan, kemudian penyakit saraf, mata, ya kemudian juga terkait dengan farmakogenomik satu terkait yang kardio karena penyakit jantung kan menjadi penyebab kematian nomor 1 ya Iya, di betul. dunia. Nah itu kita sediakan juga respon tubuh kita terhadap obat yang kita minum. Ya seperti mungkin banyak yang minum obat penurun lipid ya, menurun kolesterol. Iya. Kemudian antikoagulan kayak sivastatin ya, kemudian ada clopidogrel dan lainnya itu. Nah kita sediakan juga nih kok dengan farmakogenomik itu untuk melihat dosis kita yang minum sudah tepat atau belum. Iya. Obat yang kita minum udah cocok nggak sih gitu. Karena kan kita lihat banyak obat ya, contohnya kayak obat flu aja banyak banget A, B, Iya, C, D nggak boleh betul, nyebut merek ya. Iya, nggak boleh nyebut merek. Ada orang minum obat A itu 1 tablet udah bisa sembuh, mungkin ada orang lain harus minum 2 baru sembuh. Nah itu contohnya seperti itu. Kemudian selain itu kita sediakan juga terkait dengan lifestyle nih. Iya, Jadi lifestyle. memfasilitasi Iya. gaya hidup sehat ya dengan pemeriksaan genomik itu dengan nutrigenomik ya, kemudian Nutrigenomik. genomik, ya. Kemudian juga sport genomik gitu. Oke. Nah tadi disebutkan hasilnya ya. Jadi hasilnya nanti untuk yang untuk lifestyle itu seperti nutrigenomik kita mengidentifikasi kurang lebih 75 varian. Itu nanti hasilnya dalam bentuk buku nih, sampai saya bawa nih boleh lihat dong. dalam bentuk buku Wow. seperti ini nutrigenomik, jadi tebal. Pantaslah suka membaca buku ya. Dari 60 halaman ya, dalam Iya. bentuk hard copy maupun Iya, coba soft lihat copy Iya. juga. Nah, boleh dikasih lihat. Gitu ya. Ya. Iya. Ini hasilnya ya, Bu ya. Ya, hasilnya nanti akan Oke. dibacakan oleh dokter gizi ya, konsultasi Iya. gizi free Ah, dan meal plan-nya.
sampai kan dipilihkan jenis makanan yang sesuai Iya, dengan gen gitu. kita, karena gen kita makanan sehat ya, begitu juga Iya. dengan jenis olahraganya. Oh, gitu jadi ya. artinya memang begitu hasilnya ada, plus juga nanti ditambahkan dengan apa sih rekomendasi Iya, selanjutnya yang betul. harus dilakukan oleh si orang tersebut gitu ya, Iya, gitu ya. benar. Misalkan olahraganya apa yang dianjurkan, Jadi makanannya resultnya apa. jelas, Iya. ya Karena kadang-kadang kan? kita kalau nerima hasilnya tuh Bu, kalau hasilnya terlalu bahasa Bingung kedokteran bacanya. banget, kita Mesti kan juga searching nggak dulu, ngerti ya. mesti Tapi searching kita kan dulu. mungkin juga banyak orang awam gitu loh, Bu, Iya. yang kita nggak selalu mengerti istilah ke dokter, ini artinya apa sih? Terus saya harus ngapain dari sini gitu, harus apa gitu. Benar. Jadi contohnya ya, karena hampir semua kandidata prodi itu diperiksa nutrigenom gitu. Iya enak banget ya. Boleh nanti Betul, kalau boleh lah ya. mau ya. Atau kita habis ini mungkin setelah ini bisa dicek. Nah, itu pertama kali yang saya lihat itu adalah kafein, karena saya paling suka. Oh iya. Kopi, kayaknya sama deh. Iya, kayaknya sama. Kita pecinta kopi Terus juga. sama saya suka kopi hitam. Kalau Libra sukanya kopi ini ya, Iya. gula aren. Nah, jadi kalau kita lihat kan banyak orang suka kopi nih. Iya. Tapi ada orang yang minum kopi aja 1 cup aja, ada yang dia udah deg-degan. Iya, Iya. ada juga betul. Ada yang nggak bisa sama sekali. Sama sekali, iya. Yang pertama kali saya lihat di sini hasil kafein ternyata cocok bener loh. Oh, berarti boleh. Saya masih bisa minum berdasarkan genetik saya ya, Iya. mengandung kafein, karena bukan hanya kopi ya. Ada es teh manis itu ada kafeinnya sekian miligram per 100 mili itu ada kadarnya. Oke. Terus minuman cola itu juga ada. Iya. Nah, itu total dalam sehari itu saya masih bisa minum 400 miligram Artinya per itu hari, satu gelas ya. kurang lebih Bu, sih ya? 4 cup. 4 cup minuman yang mengandung kafein. Jadi Oh, dari itu aman lah masuk ya, ini. aman lah ya. Jadi kopi ini juga aman ya Bu ya? Aman, ternyata cocok sesuai gitu. Seneng dong. Berarti asupan yang harus dijaga untuk tubuh kita atau yang harus diberikan ke tubuh kita tuh apa sih Bu? Maksudnya yang Nah, idealnya tergantung gitu. sih. Iya, nanti kan sampai di tagline-nya itu kan kalau di kami kan mau makan apa? Tanya DNA. iya. Oh, gitu ya. Maksudnya, nanti. Iya, Jadi sampai betul. bahkan sampai sedetail itu ya Bu ya. Gitu, karena kan nanti dipilihkan benar-benar makanan yang kuat dan makanan yang sehat ya, terkait dengan profil karakteristik genetik. Iya, Lebih personal, genetik, lebih individu. personal. Iya, Nutrisi, olahraganya Iya. apa, makanan apa yang cocok Iya. gitu. Jadi Iya. untuk pengaturan berat badan, kemudian pengaturan gaya hidup sehat untuk per individu, meningkatkan gaya hidup sehatnya lebih personal ya. Di situ kan juga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, performa juga kayak gitu ya. Betul, betul. iya. Bu, tapi penasaran biasanya ini kan akhir tahun nih. Biasanya itu perusahaan-perusahaan lagi bikin promo. Boleh di-spill nggak buat LRTizen promo-promonya apa aja? Biar LRTizen nih makin Iya. tertarik buat melakukan pengecekan kesehatan di Prodia yang super lengkap Super tadi, lengkap. bahkan sangat detail ya gitu ya. Jadi di Prodia sendiri di bulan Desember ini kita cukup banyak yang memberikan promo buat masyarakat awam juga pada LRTizen sekalian. Jadi kita ada contohnya untuk promo anemia defisiensi besi karena terkait status nutrisi terutama anak-anak dan orang tua gitu ya. Kadang kita juga perlu loh, kadang kita makan namanya juga bekerja ya, Iya. nggak memperhatikan nutrisi ternyata kita anemia, makanannya kurang. Betul, Iya. betul. Kadang kurang makan juga. Orang kerja terus, kerja. Kurang makan gizinya yang kurang. Oh ya kurang isi, kurang isi. makan- Cemilannya sih banyak. Kalau makan kurang sih kayaknya enggak ya. Gizinya, kualitasnya Iya, betul, bukan kualitasnya. kuantitas aja. Ya, 9, 10, 11 ya. Gitu. Kemudian ada promo terkait dengan fungsi ginjal karena yang kita lihat selama ini semakin Iya. banyak pasien-pasien gangguan ginjal semakin meningkat. Wow. Terus melakukan hemodialisa atau cuci darah juga Ya. meningkat. Iya. Kita aware terhadap mereka-mereka ini, jadi kita memberikan promo untuk pemeriksaan fungsi ginjal sejak dini, jadi pemeriksaan sistatin C dengan kreatinin. Kemudian ada juga promo year end wellness, itu terkait semua pemeriksaan laboratorium kita berikan diskon. Diskon ya itu. Kemudian- Diskonnya berapa persen Bu? Boleh Kurang tahu? lebih sekitar 20%. 20% khusus Wah, itu LRTizen. mantep banget tuh. Iya, kemudian kalau Desember ini kita juga ikutan ya promo kayak 12-12 tuh harga 12. Oh,
belanja online nasional itu lebih gede lagi tuh diskonnya. Kemudian ada juga promo hari Natal, promo hari Ibu, karena Desember kan cukup banyak. Desember, hari Natal, hari Ibu, hari ulang tahun saya, hari ulang tahun. Bener, buat ada juga yang Rodia yang ulang tahun dapat. Dapat juga. Mereka bulan ulang tahun tersebut kita berikan harga khusus ya, diskon spesial. Oke, berarti nggak ada salahnya saya ulang tahun Desember ya, walaupun namanya Agustus. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih kayaknya Mas Doni ya. Ya, kalau kita ngomongin soal tadi kan kita ngebahas soal macet, Bu, ngebahas soal stres, pengecekan kesehatan dan lain-lain. Kalau dari sisi, berarti artinya aspek mengontrol emosi juga perlu banget ya, Bu. Iya, banget. Gitu. Iya. Nah, kalau terkait dengan kemacetan tadi, Bu, dari sisi Ibu punya harapan apa sih terkait dengan situasi kemacetan Jakarta yang makin padat ini gitu ya, dan juga hubungannya dengan kesehatan tentu saja. Iya. Apa harapannya? Emang di Jakarta ini kita crowded-nya luar biasa ya. Kita kan harapannya cukup tinggi, biasanya masyarakat awam mungkin artisan sekalian inginnya kerjanya cepat-cepat selesai, kemudian mendapatkan hasil yang banyak gitu ya. Nah ini terutama terkait dengan transportasi ya, kita harapkan pasti semua bisa menggunakan transportasi publik. Itu untuk menghindari kemacetan, kemudian efektivitas waktu, polusi seperti itu ya. Contohnya kan transportasi publik itu seperti apa? Contohnya LRT, MRT, kemudian busway. Nah itu bisa kita gunakan ya. Udah makin banyak pilihannya ya Bu ya, artinya menggunakan transportasi umum. Nah itu tadi lumayan ini ya, daging semua nih. Jadi penasaran, saya kayaknya langsung cepet-cepet daftar deh nih. Genomik itu kan tadi juga dipilihkan jenis makanan berdasarkan dan juga olahraganya. Nanti kan kalau kita menggunakan transportasi publik, waktu kita lebih banyak nih buat bisa olahraga juga, betul. Aduh, aku pulangnya malam nggak bisa olahraga. Padahal jalan aja pakai transportasi publik itu bagian dari olahraga, betul. Jadi di yang Trigenomik itu nanti ada pemeriksaannya terkait dengan olahraga. Contohnya kayak saya kan, ternyata saya tuh hanya bisa olahraganya terkait endurance itu dia kekuatannya hanya sedikit, tapi dia jangkanya waktunya lebih panjang. Menjaga stamina gitu ya Bu. Mungkin kayak renang, jogging gitu ya. Jadi jogging gitu. Karena saya pernah nyoba aerobik yang beatnya cukup tinggi, nggak bisa. Sejam masih bisa. Begitu 2-3 jam orang masih duduk. Ternyata berdasarkan hasil Trigenomik itu saya harus bisa. Harus olahraganya itu seminggu 3 kali. Sekali olahraga itu hanya sekitar 30-45 menit. Itu dilakukan kan Bu? Masih berusaha. Mungkin pesan terakhir untuk LRtizen, gimana caranya menjaga tubuh yang sehat, kemudian ya supaya tentunya kesehatan itu tadi kan mahal ya. Coba boleh kasih pesan terakhir untuk LRtizen? Iya, baik bagi LRtizen sekalian. Sebelumnya saya terima kasih juga ya kepada LRT, Mas Doni, Mbak Deborah. Kemudian juga perhatian LRtizen sekalian sudah memberikan waktu kepada kami untuk sedikit sharing ya terkait dengan informasi laboratorium nanti. Nah untuk kesan-pesannya memang ya pasti melihat kesehatan itu apa sih ya gitu kan. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi dengan kesehatan segalanya itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus memperhatikan kesehatan kita. Betul. Tidak sakit bukan berarti sehat. Gitu ya. Taunya dari mana? Dengan pemeriksaan salah satu misalnya laboratorium untuk deteksi dini, pencegahan penyakit seperti itu. Nah, saya kira buat artisan sekalian ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya ya, makan makanan bergizi seimbang, kemudian olahraga cukup, tidak perlu bisa seminggu 3 kali maksimal, kemudian menjaga untuk stresnya ya, jaga dengan baik, kemudian istirahat cukup juga, tidak lupa untuk hidrasi ya, minum air putih yang banyak. Jangan kopi terus. Air mineral juga ya Bu ya. Ya, LRtizen itu tadi pesan dan insight dari Bu Indah ya terkait kesehatan, gimana caranya kita jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk LRtizen yang ingin cek-cek kesehatan, Prodia ada berapa outlet tadi Bu? Ada hampir 280 outlet di Indonesia. Dan lebih dekat ya. Dan khusus LRtizen tentunya akan ada banyak promo yang menarik ya dari Prodia untuk LRtizen semuanya. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk LRtizen semua untuk selalu jaga kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik tapi juga psikis kita. Kalau kesehatan fisik tadi yang seperti Mbak Indah sampaikan,
olahraga teratur, istirahatnya cukup, makanan yang bergizi seimbang gitu, dan jangan lupa kelola stresnya dengan baik gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk tahu lebih detail tentang LRT City dan juga Prodia, jangan lupa follow LRT City, Prodia_live. Oke, see you. Bye-bye. Semoga sehat dan bahagia.